Dokter Jola di mute ya dok, suaranya nggak kedengeran dok. Aku unmute by host tau. Aku di unmute gimana? Halo? Halo, Iya halo. dok, sudah kedengeran. Beneran udah? Sudah. Udah, oke kita ulang ya. Jadi, pagi ini kita akan membahas sedikit tentang fenomena kanker serviks yang ada di Indonesia. Ada beberapa ibu-ibu yang pernah datang ke Poli, pernah juga sedikit saya bahas tentang kanker serviks, tapi banyak juga ibu-ibu yang masih punya ketakutan karena mungkin nggak tahu informasi yang lebih jelas tentang kanker serviks. Memang, untuk pendahuluan, kanker serviks itu seperti fenomena gunung es yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang tidak pernah memeriksakan diri. Ada dua penyebabnya. Takut diperiksa karena takut tahu hasilnya, atau takut dengan proses pemeriksaannya. Jadi proses pemeriksaannya itu seperti apa sih yang sebenarnya terkait dengan kanker serviks, apa yang perlu di do and do not-nya untuk kanker serviks itu apa, nanti kita akan bahas bersama. Nanti kalau ibu-ibu pengen bertanya, boleh bertanya, nanti saya akan usahakan untuk bisa menjawab satu-satu ya. Oke. Saya share screen ya. Oke. Nah, ini kedengeran nggak ibu-ibu suaranya? Halo? Kedengeran dok. Kedengeran, ya? Dok. Kedengeran dok, kedengeran. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk yang lain yang mungkin belum kenalan, kita kenalan lagi ya. Nama saya Yolanda, saya dokter kandungan dari Mitra Keluarga Depok. Sehari-hari saya berpraktek sebagai dokter kandungan hanya di Mitra Keluarga Depok. Oke, jadi pagi ini kita akan membahas bagaimana wanita Indonesia bisa sehat dengan deteksi dini dari kanker serviks. Dan tentunya kenapa sih perempuan Indonesia harus sehat? Karena kita tahu bersama bahwa ibu adalah kunci dari semua kegiatan yang ada di rumah. Berarti ibu yang sehat, ibu yang bahagia pasti akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Oke ya, kita mulai ya. Nah, kanker serviks menempati posisi kedua sebagai kasus kanker tertinggi pada wanita Indonesia setelah kanker payudara. Kanker payudara itu kanker di payudara ya. Dalam kenyataannya, setiap 1 jam ada 2 wanita Indonesia yang meninggal karena kanker serviks. Sabar, jangan panik dulu ya ibu-ibu ya. Jadi, kenapa kita perlu banget membahas tentang kanker serviks? Karena pada kenyataannya, angka statistik menunjukkan bahwa dalam 1 jam ada 2 perempuan yang meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat dari diagramnya, kanker payudara menempati angka 30,9%. Kita lihat kanker serviks ada 17,2%, kanker ovarium atau kanker indung telur kedua setelah kanker di nomor 3 setelah semua kanker, dia ada sekitar 7,1% dengan kanker-kanker yang lain. Yang terkait dengan organ kewanitaan pasti 3 ini, kanker payudara, kanker serviks dengan kanker ovarium. Oke? Nah, mungkin ibu-ibu masih pusing, apa sih dokter serviks itu yang mana ya? Serviks itu nanti kita akan jelasin satu-satu lagi. Tapi kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena pada 2018 di semua secara global ada 1 jam yang meninggal karena 1 jam ada 2 orang yang meninggal karena kanker serviks. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, meskipun telah dapat upaya yang cukup besar, termasuk melatih berbagai tenaga puskesmas, ternyata dari laporan yang ada, tahun 2007 hingga 2016 masih rendah sekitar 5,15%. Harusnya itu 40% penduduk perempuan yang berusia 30-50 tahun sudah melakukan screening IVA. Saya coba jelasin satu-satu ya. Jadi, apa sih maksudnya ini dokter? Jadi maksudnya begini, kanker serviks perlu dapat deteksi dini. Deteksi dini itu dengan screening IVA. Screening IVA itu inspeksi visual asam asetat. Jadi, apa sih maksudnya? Jadi ada ibu-ibu yang sering banget datang ke saya, dia tanya, dokter,
saya kenapa tidak pernah di IVA? Kenapa dokter suruh saya pap smear, bukan IVA? Kenapa? Karena pada fasilitas kesehatan atau khususnya rumah sakit yang sudah punya fasilitas pap smear, baiknya tetap dilakukan pap smear, karena IVA hanya untuk deteksi awal, untuk misalnya puskesmas atau layanan kesehatan yang tidak punya fasilitas untuk pap smear, karena pap smear kan harus punya alatnya dan harus punya lab yang tersedia, Bu. Jadi kayak misalnya di puskes nggak ada lab patologinya, itu cukup di screening IVA. Dari nanti hasilnya misalnya IVA positif akan dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter kandungan yang lain jadi misalnya dari ibu bidan, ibu diperiksa dari ibu bidan atau perawat yang lain, teman-teman perawat nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pap smear. Nah, itu yang tujuannya ya. Jadi harusnya targetnya dari pemerintah kita 40% perempuan yang usianya 30-50 tahun sudah melakukan screening IVA. Jadi kalau ibu-ibu tanya, dokter saya kenapa di pap smear aja nggak di IVA? Karena memang kalau ibu bisa dapat fasilitas pap smear itu jauh lebih baik. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang tidak punya kesempatan untuk bisa di pap smear, di IVA untuk screening awal sudah cukup. Nanti kalau ada kelainan baru bisa di screening ke rumah sakit. Nah, dari target 40%, hanya 5,15% yang di screening. Kenapa usianya dokter 30-50 tahun? Jadi ini semua untuk pasangan usia reproduksi. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah berhubungan seksual. Jadi rata-rata umur 30-50 tahun, ibu-ibu sudah melakukan hubungan seksual karena sudah menikah ya. Oke. Nah, masih banyak wanita yang enggan untuk ke rumah sakit untuk screening. Alasannya apa sih? Yang paling pertama adalah takut. Saya takut dokter, nanti kalau ke rumah sakit diperiksa-periksa ke dalam. Benar nggak? Ya, atau yang kedua adalah tidak ada keluhan. Saya nggak ada keluhan kok dokter. Saya kan nggak mungkin kena kanker kalau saya nggak ada keluhan. Yang ketiga, saya malas. Saya malas ditanya-tanya, saya malas diperiksa. Itu harusnya tidak jadi alasan. Kenapa? Baiknya ibu-ibu tetap melakukan screening, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Benar ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bahas. Serviks itu apa sih, dokter? Serviks itu yang ada di sini, Bu. Ini adalah mulut rahim atau serviks. Jadi, saya jelasin dulu ya. Jadi, ini rahimnya, ini indung telur, kiri dan kanan, atau yang disebut dengan ovarium. Kemudian, ini adalah saluran tuba. Oke. Nah, ini adalah liang vagina. Nah, serviks adalah ini. Ini adalah namanya mulut rahim. Kenapa dibilang mulut rahim? Karena rahimnya itu yang ini loh, Bu. Ini rahimnya. Ibu-ibu bisa lihat ya, panas saya bisa lihat ya. Oke ya. Jadi, yang dibilang rahim itu yang ini, supaya nggak salah. Ini rahimnya, ini indung telur, ini saluran tuba, kiri dan kanan. Nah, ini vagina kita, Bu. Ini liang vagina. Nah, pada saat berhubungan seksual, itu alat kelamin suami akan kena di sini. Nah, di sini kena. Jadi yang pertama bersentuhan dengan ujung dari penisnya adalah mulut rahimnya. Nah, pada saat kena dengan mulut rahim ini, pada saat orang yang berganti-ganti pasangan seksual, itu akan ada infeksi yang kena di sini. Oke ya. Jadi ini adalah mulut rahim yang paling gampang terinfeksi. Kenapa sih dokter kanker serviks paling sering terjadi? Karena ini adalah kontak pertama. Ya, kalau kanker indung telur yang di sini, yang kankernya di sini. Atau kanker-kanker yang lain bukan di sini. Jadi kenapa ini kena pertama? Karena ke sini. Oke. Ada yang tanya, dokter kalau saya salah makan bisa kena kanker serviks nggak? Ada yang pernah tanya gitu ya? Nanti kita akan bahas. Tapi secara anatomi kita harus belajar dulu bahwa yang masalah adalah seperti ini. Oke, sekarang kalau di IVA atau inspeksi visual asam asetat, apa yang dilakukan? Jadi nanti teman-teman kita ibu bidan akan masukin alat ke dalam. Nah, alatnya ke dalam itu si cocor bebek akan disemprotkan asam asetat. Asam asetat itu akan berubah warna pada sel-sel yang tidak baik. Jadi misalnya ada infeksi atau ada erosi, itu
tanda pertama yang akan kelihatan dari asam asetat itu. Ada yang tanya, dokter sakit nggak sih? Sakitnya mungkin ibu hanya merasa tidak nyaman aja karena proses dipasang spekulum ke dalam, tapi kalau sakit pasti harusnya enggak. Kalau misalnya ibu bisa rileks, itu lebih baik daripada kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Oke? Nah, sekarang apa sih masalahnya? Jadi pada saat kita berhubungan seksual, kalau ada infeksi, jadi ini ada bagian dalam namanya endocervix atau bagian luar namanya ectocervix. Nah, di sini ada perbatasan namanya SCJ, squamous cell columnar junction. Jadi itu adalah perbatasan antara sel bagian dalam dengan sel bagian luar. Ya, itu yang akan tanda kutip berpindah atau bermigrasi pada saat terjadi infeksi. Jadi misalnya nih bukan jahat nih Bu ya. Jadi misalnya ibu tidak berhubungan seksual dengan yang lain, tapi misalnya pasangannya terinfeksi, itu akan bikin masalah di sini. Ya, nanti kita lihat lagi. Oke, jadi berbeda dengan kasus kanker lainnya, penyebab kanker serviks dapat diketahui penyebabnya. Bagus ya kan? Ya. 99,7% penyebabnya adalah HPV atau human papillomavirus. Jadi kanker serviks sangat membunuh nggak? Iya. Memang benar sangat membunuh, tapi 99,7% dia dapat diketahui penyebabnya. Dan ini dapat kita lakukan kalau kita screening rutin. Nah, lanjutan ya. Apa sih, dokter, HPV saya kok nggak ngerti ya? Jadi, dia merupakan virus yang umum dan terdapat di mana saja. Dan ini yang paling penting, Bu, menjawab pertanyaan ibu-ibu tadi. Infeksi HPV hanya dapat terjadi karena hubungan seksual. Jadi, bisa nggak sih, dokter, saya salah makan, terus saya terinfeksi? Pasti nggak ada hubungannya dengan makan. Oke? Nah, 80% wanita yang sudah pernah berhubungan seksual pernah terinfeksi HPV dan tidak menimbulkan gejala. Ini yang paling mengerikan, Bu. Karena 80% tidak bergejala. Jadi, itu yang akan lebih menguatkan ibu-ibu untuk, saya nggak usah deh ke rumah sakit karena saya nggak punya gejala, saya nggak ada keluhan, saya lebih baik nggak usah. Oke? 90% sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh yang baik. Single partner berisiko apalagi jika suka berganti pasangan. Single partner tuh maksudnya gimana? Jadi misalnya salah satu partner tidak berhubungan seksual dengan yang lain, tapi yang satunya ganti-ganti pasangan, itu akan masalah. Lebih lagi resikonya lebih tinggi kalau dua-duanya suka ganti pasangan. Itu lebih masalah lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis HPV ada dua macam. Ada yang high risk dengan ada yang low risk. Yang high risk maksudnya apa sih, dokter? Yang beresiko tinggi. Jadi yang beresiko tinggi adalah HPV yang berisiko menyebabkan kanker serviks. Jadi si human papillomavirus ini ada berbagai macam strain-nya, Bu, atau berbagai macam jenisnya. Yang pertama kita bagi dua, resiko tinggi dengan resiko rendah. Yang resiko tinggi ini beresiko untuk menyebabkan kanker serviks. Itu yang mana sih? Yang tipe 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, dan 52. Nah, yang low risk atau yang resiko rendah adalah tipe HPV yang tidak menyebabkan kanker serviks, tapi dapat menyebabkan kondiloma atau kutil kelamin, bisa juga menyerang laki-laki. Jadi, dia tipe 16, 42, 43, 44, dan 81. Kita akan jelaskan lagi kenapa sih kita harus tahu jenisnya, jenis dari HPV ini. Pasti untuk kita tahu bahwa ibu lebih beresiko kemana, ke high risk atau lebih beresiko ke low risk. Itu juga akan beda treatmentnya. Nah, ini contohnya. Jadi, tadi yang kita bahas bahwa mulut rahimnya akan berubah, jadi mulut rahim yang normal seperti ini, licin. Si cervix yang normal ada yang licin. Nah, sin atau gejala awalnya, kalau dia mulai gini, mulai ada masalah. Ibu lihat ya. Yang ketiga, kalau udah mulai ada proses kanker, Ibu lihat. Jadi ada jaringan-jaringan nekrotik atau jaringan-jaringan mati yang sudah, jadi kan kanker selalu adalah sel yang berproliferasi secara berlebihan. Jadi sel-selnya berkembang tidak dalam kontrol, jadi kan sel punya siklus hidup ya Bu ya.
Jadi ada dia tumbuh, terus itu ada waktunya dia mati. Nah, ini secara sangat berlebihan. Nah, ini yang saya bilang dengan kutil kelamin atau kondiloma, sorry. Ini kondiloma. Ini kalau kondilomanya terjadi pada anus atau misalnya pinggir-pinggir penis. Ya. Nah, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% kasus kanker serviks disebabkan oleh HPV tipe 16 dan tipe 18. Dua subtipe ini sudah ada vaksinnya. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang tanya, dokter saya vaksin kapan ya? Pasti ibu boleh vaksin setelah ibu berhubungan seksual. Ibu harusnya vaksin sebelum melakukan hubungan seksual. Karena kalau vaksin pasti harus untuk mencegah. Oke, jadi para gadis-gadis remaja pasti sangat disarankan untuk vaksin dulu sebelum dia melakukan hubungan seksual. Jadi ini vaksinnya ada ya. Nah, tapi ternyata ada fakta yang lain adalah single and multiple high risk and low risk human papillomavirus associated with cervical cancer pada 11.228 wanita di Jakarta. Jadi ini penelitian yang riset yang menunjukkan bahwa HPV tipe 45 dan 52 juga menunjukkan kasus yang tinggi di Indonesia. Apa sih gejalanya yang harus diwaspadai? Pada tahap dini, yang harus kita ingat bersama-sama adalah tidak bergejala. Ini yang sangat masalah. Sangat menakutkan karena dia tidak bergejala pada awalnya. Jadi, wanita dapat kena kanker serviks di mana kapan saja, tanpa dia tahu. Yang kedua, biasanya timbul gejala sudah seperti stadium lanjut. Jadi, gejalanya sudah keluar pada saat stadiumnya sudah lanjut. Apa sih contohnya? Perdarahan pada saat berhubungan, keputihan yang berbau, atau nyeri perut bawah. Kadang-kadang ibu-ibu suka kebalik. Dokter, saya nyeri perut bawah, jangan-jangan saya kanker serviks. Sabar, Bu. Kan kita harus periksa. Jadi tidak semua nyeri perut bawah harus associated dengan kanker serviks. Nah, kita ceritain lagi ya. Perjalanan panjang HPV menjadi kanker serviks itu panjang sekali. Jadi dari sel normal, selnya akan berubah menjadi displasia, LSIL, HSIL, baru menjadi cancer. Ini adalah gambaran patologisnya. Jadi, pertama adalah lapisan kanker serviks harus melalui beberapa tahap perubahan sampai benar-benar menjadi kanker. Untuk melihat perubahan sel tersebut dengan tes sitologi atau dikenal dengan tes pap smear. Ini yang saya bilang tadi. Jadi, pada saat gejala akan muncul di sini ya, Bu ya. Atau di sini. Yang sudah high risk atau yang sudah cancer baru akan menunjukkan gejala. Yang di sini biasanya nggak ada gejala apa-apa. Ibunya dapat hidup dengan sehat tanpa gejala, padahal ada proses yang berjalan. Makanya kenapa perlu dilakukan pap smear, karena ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi ini hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Nah, tes HPV dilakukan untuk screening virus, ada atau tidaknya keberadaannya di sel serviks, sebelum merubah sel itu sendiri. Jadi, Ibu lihat di sini nih. Jadi, ini serviks, selnya kita ambil. Pada saat dia terinfeksi, Ibu lihat nih. Dia menginfeksi bagian dalam, bagian basal. Kemudian dia ada replikasi daripada virusnya. Jadi, si HPV-nya melakukan replikasi virus ya pada sel epitelialnya, tuh sel-selnya terinfeksi virus masuk satu-satu. Nah, tapi 90% sembuh dalam 2 tahun. Nah, perjalanannya kurang lebih 10-30 tahun, dia akan menjadi sel tumor yang akan invasif kemana-mana. Invasif itu maksudnya sel kanker yang menyerang kemana-mana. Nah, bagaimana sih caranya mencegah kanker serviks? Jangan pusing dulu. Yang pertama adalah edukasi. Secara primer kita lakukan edukasi. Edukasi maksudnya apa sih, dokter? Edukasi itu maksudnya harus diedukasi pertama ya pasti tidak boleh ganti-ganti pasangan. Yang kedua, sangat disarankan untuk semua perempuan melakukan vaksin. Vaksinnya itu vaksin apa? Vaksinnya itu kapan sih harus dilakukan? Baiknya pasti pada gadis remaja yang belum pernah berhubungan seksual. Tapi untuk ibu-ibu yang sudah pernah berhubungan seksual tapi belum divaksin, baiknya setelah melakukan pap smear dulu, baru dilakukan vaksin. Nah, pencegahan sekundernya
pasti deteksi dini kanker serviks seperti IVA, tes pap smear, dan juga tes HPV. Tes HPV itu prosesnya sama seperti pap smear, cuma beda di pemeriksaan PA-nya, jadi prosesnya tetap sama. Tersier adalah pengobatan dan terapi kalau sudah diketahui diagnosa sebelumnya, ya, yang sesuai dengan stadiumnya. Nah, kita bahas soal vaksin. Nah, ini dapat diberikan mulai usia 9 tahun, dan ini yang harus digarisbawahi. Kenapa saya bilang tadi untuk gadis remaja? Karena efektif diberikan sebelum berhubungan seksual. Vaksin yang ada saat ini hanya dapat melindungi dari subtipe high risk, yang tipe 16 dan 18, dan low risk 6-11. Jadi, masih ada banyak strain dari HPV yang belum dapat dilindungi dari vaksin. Oleh karena itu, makanya pencegahan primer selalu sangat penting daripada mengobati gejala yang sudah ada. Nah, ini kita bahas ya. Inspeksi visual asam asetat atau IVA. Dia sederhana dan murah, hanya butuh tapi butuh keahlian untuk menginterpretasikan hasilnya. Jadi, dan biasanya dilakukan di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas. Ini yang saya bahas tadi. Jadi, untuk rekan kami, para ibu bidan, biasanya banyak yang kami latih untuk melakukan inspeksi visual asam asetat. Kenapa? Karena kami sangat sadar dengan keterbatasan, jadi perbandingan antara jumlah dokter kandungan dengan jumlah ibu-ibu di Indonesia pasti tidak sebanding ya Bu ya. Karena tidak sebanding, jadi kami sangat memerlukan bantuan dari ibu-ibu bidan yang bisa menjangkau semua ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA. Jadi IVA ini caranya sangat mudah dan gampang. Bentar, saya minum dulu ya. Ada iklan. Dan yang dimaksud dengan sumber daya terbatas adalah puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tidak punya lab patologi untuk bisa memeriksakan pap smear atau tes HPV yang lebih lanjut. Oke? Jadi ini peran ibu bidan sangat penting dalam hal ini, ya. Nah, pap smear ada juga yang berdasarkan liquid based cytology. Dia untuk melihat perubahan sel dari normal, dan yang tadi yang kita bahas ya, sel normal, prakanker itu seperti LSIL, HSIL, ataupun yang sudah menjadi kanker. Perubahan sel ke arah kanker terjadi karena infeksi HPV, dan perlu dokter spesialis patologi anatomi untuk menilai. Ini yang saya bilang tadi, tidak semua rumah sakit atau tidak semua puskesmas punya akses untuk punya dokter spesialis patologi anatomi yang untuk bisa membaca hasil pap smear. Nah, metode LBC atau liquid based cytology sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan pap smear yang konvensional. Jadi, ada dua jenis pap smear ibu-ibu. Yang pertama, pap smear yang biasa dilakukan, itu hanya bisa melihat kalau sudah terjadi kanker. Kalau belum kanker, nggak bisa dilihat. Ya, itu yang pertama, ya kan? Habis itu, kalau yang LBC itu jadi sangat sangat sensitif karena dia bisa sensitivitasnya lebih tinggi karena dia bisa langsung baca HPV-nya itu tipe apa yang saya bilang tadi. Jadi tipe 6-11 atau tipe yang mana itu yang sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan pap smear yang konvensional. Nah, tes HPV atau HPV DNA genotyping dengan PCR, dia lebih sensitif. Penetapan resiko sejak awal infeksi jauh lebih sensitif dari pap smear, dikerjakan dengan metode PCR sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dilakukan 3 kali sehari jika hasilnya negatif. Oke, itu yang dilakukan dengan HPV DNA genotyping. Apa bedanya HPV dengan tes pap smear biasa? Ini yang banyak ibu-ibu tanya ya. Pertama, tujuan pap smear adalah untuk melihat perubahan sel ke arah yang ganas. Metodenya pap smear konvensional dengan pap smear yang berbasis cairan. Jadi maksudnya apa sih? Ya pap smear konvensional itu kita pakai spatula. Bentar, ambilin di situ coba. Saya liatin alatnya ya, bentar ya. Bentar ya. Nah, kita lihat ya. Jadi yang ini dipakai untuk pap smear konvensional.
Yang ini namanya spatula aire, yang ini namanya sitobras. Ya, sabar, saya bukain ya. Jangan kaget dulu. Jadi, si mulut rahim dibuka pakai spekulum, pakai alat namanya spekulum. Habis itu, ini diputar ke dalam, terus ini dihapuskan ke objek gelas. Ada objek gelasnya. Bentar, saya ambilin objek gelas. Ya, jadi mulut rahimnya diperiksa, diambil pakai spatula aire. Jadi ini bentuknya seperti ini, Bu. Jadi ini untuk menjangkau yang lebih lonjong ini untuk menjangkau bagian dalam. Ya, ini untuk di luarnya. Jadi ini nanti diputar di mulut rahim, habis itu dihapuskan ke objek gelas. Ya. Nah, yang ini yang spatula yang sitobrasnya, dia masuk ke dalam mulut rahim, terus kita putar, baru kita hapuskan juga ke dalam sitobras ke dalam si objek gelasnya. Nah, si objek gelasnya ini yang nanti akan dikirim ke patologi, ke lab patologi untuk dibaca oleh spesialis patologi anatomi untuk dilihat sel-sel apa sih yang ada di sini. Ini yang metode pap smear konvensional. Ada lagi yang dibilang pap smear berbasis cairan, kalau seperti ini. Jadi, ini dari Calgen. Jadi, dia hanya punya basis sitobras. Beda ya. Jadi, alatnya yang satu ini. Nah, ini dia kenapa dibilang berbasis cairan? Karena dia masukinnya ke dalam sini. Jadi, dia nggak pakai objek gelas lagi. Udah beda metode, ya. Nah, tujuannya apa? Jadi, ini sama aja, jadi cervical brush-nya juga kita putar ke dalam, terus kita masukin ke dalam, jadi diharapkan sel-selnya semua lebih banyak yang terbaca. Jadi, kalau berbasis cairan, pasti lebih banyak yang bisa dibaca daripada yang ini tadi, yang pakai sitobras. Jadi, bukannya tidak baik. Jadi, kalau misalnya dokter tempat saya nggak ada yang bisa berbasis cairan, jadi saya nggak usah pap smear. Oh, nggak juga, Bu. Ibu tetap harus pap smear, karena dengan yang metode yang konvensional, pap smear yang biasa, yang konvensional itu yang maksudnya yang pakai spatula aire dengan yang pakai objek gelas ya. Jadi yang pakai spatula aire dengan yang pakai objek gelas itu bisa tetap mendeteksi daripada ibu nggak pernah kontrol sama sekali. Oke? Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, tujuan tes HPV untuk melihat apakah ada infeksi yang menetap dan berpotensi menyebabkan kanker serviks. Nah, si tes HPV itu bisa dilakukan dari yang ini, yang berbasis cairan. Jadi yang dari yang berbasis cairan ini, sampelnya kita kirim juga ke lab, tapi labnya pasti lab yang berbeda dengan yang konvensional. Jadi alatnya juga beda bacanya. Ya, itu yang kita bisa tahu apakah ini menyebabkan kanker serviks atau enggak. Atau ibu cuma dikena infeksi HPV, iya, tapi yang low risk aja. Itu yang kita pengen tahu. Oke. Nah, ini dibaca. Nah, ini benar ya. Alatnya sama ya tadi ya. Jadi alatnya yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, pap test menyediakan preparat lebih baik, tidak ada sel yang terbuang, dapat dilakukan bersamaan dengan tes HPV dalam satu sediaan, jadi nggak perlu 2 kali tes, hanya perlu 1 kali tes, dan juga menghemat biaya bila dilakukan bersamaan dengan tes HPV. Oke, jadi yang saya bilang tadi ya, jadi ini bisa pap smear liquid based cytology, LBC, dan juga dia bisa tes HPV sekalian. Oke, lanjut ya. Nah, keunggulannya, HPV DNA genotyping menggunakan metode PCR, ibu lihat nih, alatnya beda, sehingga lebih akurat. Dia mampu mendeteksi 21 jenis subtype virus HPV, ya, dapat hemat waktu dapat dilakukan 3-5 tahun sekali jika hasilnya negatif, kalau ibu dapat dari DNA genotyping, dan menghemat biaya jika dilakukan bersama dengan pap smear LBC yang tadi saya bilang. Oke? Nah, ini yang banyak tanya. Dokter, saya kalau udah vaksin berarti saya nggak usah kembali lagi ya, saya nggak usah ketemu dokter lagi. Bagi yang sudah berhubungan seksual tentu tidak. Oke?
Jadi ibu harus pap smear teratur walaupun ibu sudah selesai vaksin. Oke? Nah, menurut penelitian, wanita yang berusia 30 sampai 65 tahun disarankan menggunakan HPV test dan sitologi pap smear LBC secara berkala sebagai tindakan untuk screening kanker serviks. Ya. Jadi kenapa sih usianya 30 sampai 65 tahun? Banyak yang tanya begitu ya. Karena dianggap 30 sampai 65 tahun adalah usia aktif seksual pastinya. Oke. Nah, kita bahas dari sini. Perempuan yang usianya di bawah 21 tahun, apakah direkomendasikan untuk screening? Tidak. Kenapa? Karena sangat jarang. Kalau dari hasil dari penelitian mereka ya, 21 sampai 29 tahun, sitologi setiap 3 tahun. Ini dengan syarat hasil sitologinya negatif. Usia 30 sampai 65 tahun yang tadi disarankan untuk tes LBC dan HPV setiap 3 tahun kalau hasilnya negatif. Yang lebih dari 65 tahun tidak disarankan untuk screening secara intensif lagi karena dianggap sudah tidak banyak berhubungan seksual. Oke, jadi ini adalah rekomendasi. Ada yang tanya, SIN itu apa? SIN adalah cervical intraepithelial neoplasia. Jadi ini adalah lesi prakanker, gampangnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagi yang sudah kontak seksual, maksudnya kontak seksual itu apa ya? Jadi yang sudah pernah berhubungan seksual, lakukanlah tes HPV dan pap smear secara rutin. Ada yang tanya, dokter saya belum pernah menikah. Ya, tapi dalam hal ini tidak dibahas masalah menikah atau enggak, tapi semua perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual harus melakukan tes HPV dan pap smear secara rutin. Oke? Nah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum tes? Ini yang sering salah nih, ibu-ibu. Jadi banyak yang datang, dokter saya mau pap smear. Udah bagus nih. Jadi banyak yang datang, dokter saya mau pap smear, tapi saya lagi haid hari kedua. Nggak bisa, Bu. Ibu harus dalam keadaan tidak haid. 48 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, 48 jam juga tidak melakukan vaginal dose, dan tidak dalam proses pengobatan serviks. Oke. Nah, ini coba kita baca. It costs money to stay healthy, but it's even get more expensive to get sick. Apa sih maksudnya? Maksudnya pasti untuk memeriksakan pasti ada biaya yang kita keluarkan, memang benar. Tapi selalu mencegah akan lebih baik daripada kita nggak tahu kalau kita udah terinfeksi, dan akan jauh lebih mahal kalau kita sudah terkena penyakit itu sendiri. Oke, terima kasih untuk perhatian dari ibu-ibu semua. Nanti saya bisa buka sesi pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Jola. Ya, nanti untuk pertanyaan nanti kita akan tampung terlebih dahulu, Dok, karena yang sudah daftar juga itu sudah mengumpulkan, sudah mengisi daftar pertanyaan, jadi sudah pasti ada pertanyaan. Ini juga yang di chat juga, kolom chat juga udah mulai ada juga nih, Dok. Selanjutnya mungkin kita bisa perkenalkan dulu nih, Dok, ada yang mau ditambahkan mungkin sedikit dari Kalgen. Ya. Ya, boleh dibantu Dr. Jola untuk di stop Share dulu ya. Ya, oke. Oke, bisa masuk Mbak Tiara. Suaranya Mbak Tiara. Oh, iya. Oke. Pagi Mbak Indah. Ya, Pagi Dr. Jola, suara saya sudah masuk? Masuk. Gambarnya juga udah masuk mukanya. Oke. Iya. Iya, pagi Bapak Ibu peserta webinar bersama Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok hari ini. Perkenalkan, nama saya Tiara, saya dari PT Kalgen yang tadi sudah ditampilkan oleh Dr. Jola tuh ya alatnya untuk deteksi dini untuk tes HPV. Mungkin saya diberikan waktu Mbak Indah hari ini atau gimana? Boleh, mau sekalian nyanyi juga boleh. Panjang kalau nyanyi. Oke, boleh di-share screen Mbak Indah, minta tolong. Boleh.
Mungkin sambil menunggu ya Dokter Jola, izinkan saya sebenarnya sih bukan untuk menjelaskan lebih detail terkait untuk pemeriksaan deteksi dini kanker serviks, namun hanya reminder saja khususnya untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang tadi sudah dijelaskan Dokter Jola itu sebenarnya sudah bisa juga ya Dok dilakukan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok ya Dokter. Di Mitra saya menyarankan untuk pasien untuk melakukan HPV. Jadi kalau di sini kebanyakan ibu-ibu punya edukasi yang baik ya Mbak ya. Jadi mereka sudah banyak yang mau periksa HPV. Jadi datang, memang saya mau periksa HPV dokter. Jadi ada yang memang kontrol rutin untuk pemeriksaan HPV itu. Di sini sudah bisa sih. Hasilnya kalau nggak salah sekitar 7-10 hari kemudian. Oke, jadi harapannya peserta hari ini selain mendapatkan edukasi terkait kanker serviks sebetulnya tidak perlu gundah gulana, risau, gelisah ya dokter ya mau tes HPV itu di mana. Kalau memang domisilinya dekat dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok harusnya langsung bisa datang dan konsultasi ke Dokter Jola ya dok. Ya. Iya oke. Ini di saya belum keluar ya Mbak Indah screen sharingnya. Dokter Jola bisa lihat dok? Di saya sudah muncul. Saya belum lihat sih, Mbak. Oke. Saya ulang lagi deh. Coba ulang. Sudah masuk? Sudah terlihat mungkin Bapak Ibu, Dokter Jola? Oke, di saya udah masuk sih Mbak Indah. Nah, Oke, mungkin bisa next slide Mbak Indah. Oke. Oke, next. Oke, Dokter Jola, izinkan saya mungkin ini sebagai bukan penjelasan dari awal lagi ya dokter ya, namun untuk meringkas atau mengingatkan kembali untuk peserta hari ini yang sudah join, saya lihat ada sekitar hampir 35 orang ya, tadi ada keluar masuk mungkin ada 40 orang, khususnya Bapak Ibu, ada Bapak-Bapak di sini ya Mbak Indah ya? Ada. Ada, iya. Jadi harapannya untuk judul tuh kalau untuk wanita Indonesia bebas kanker serviks biasanya ya Dokter Jola peserta itu taunya ini acara untuk perempuan aja, untuk wanita, apalagi yang sudah aktif seksual. Tapi jangan salah ya, harusnya untuk suami-suami yang sayang istri harusnya ngajak istrinya untuk deteksi dini ya Dokter ya. Jadi nggak dibelanjain lipstik sama baju terus, harusnya kalau disayang tuh dibawa untuk konsultasi ya Dokter. ya. Oke, jadi ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Dokter Jola terkait tes screening deteksi dini kanker serviks ya Bapak Ibu. Ada macam-macam, khususnya kalau misalkan daerah yang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan, ada IVA, sudah dijelaskan juga Dokter Jola untuk pemeriksaannya seperti apa menggunakan asam asetat. Mungkin saya akan tambahkan sedikit untuk gambarannya. Jadi kalau tadi Dokter Jola sudah sebutkan cocor bebek atau yang digunakan tuh seperti apa nih gambar yang kedua paling kanan ya dokter ya bentuk cocor bebek itu. Jadi kebayang ya Bapak Ibu untuk deteksi dini ini apa sih cocor bebek? Apa sendok cocor bebek yang biasa dipakai di warung-warung? Bukan. Ya sebetulnya itu adalah alat untuk biar tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis kandungan bisa memeriksa apakah ada kelainan. Jadi dibuka jalannya. Nah khususnya untuk yang teknologi yang paling mutakhir itu adalah pemeriksaan virus HPV karena mengingat tadi yang sudah dijelaskan Dokter Jola untuk kanker serviks ini sebetulnya penyebabnya adalah virus HPV yang high risk ya dokter ya. Suara saya masih masuk kah? Masuk ya? Oke. Next Mbak Indah.
Iya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Jola untuk hasil pap smear. Kalau misalkan nih dari Bapak Ibu, bapak-bapaknya dicurhatin sama istrinya atau istrinya justru yang malah curhat ke dokter nih hasil pap smear-nya normal. Kenapa? Apakah akan mengarah ke kanker serviks? Sebetulnya sih belum tentu bebas kanker serviks karena ternyata hampir sepertiga kanker serviks ditemukan pada wanita yang hasil pap smear-nya normal. Lah, penyebabnya apa tuh? Sebetulnya penyebabnya ada banyak, tapi yang terbanyak di 62% adalah pengambilan sediaan yang tidak memadai. Tadi sudah diperlihatkan oleh Dokter Jola untuk pap smear itu pengambilannya seperti apa, menggunakan alatnya apa, dan dioleskan ke objek glass ya dokter ya. Jadi itu mungkin saat pengambilan sediaannya itu tidak terambil. Next. Nah, ini sebetulnya adalah rangkuman dari macam-macam tes deteksi dini kanker serviks yang tadi sudah disampaikan Dokter Jola. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu semua konsultasi ke Dokter Jola, apa sih sebetulnya pemeriksaan deteksi dini yang paling cocok? Untuk saat ini sebetulnya yang paling bisa dikawinkan pemeriksaannya itu co-testing untuk pemeriksaan HPV LBC, di mana HPV-nya itu adalah untuk tes apakah ada virus HPV yang high risk ataupun yang low risk, lalu dilanjutkan untuk pemeriksaan LBC atau pap smear tapi menggunakan berbasis cairan. Bisa dilihat untuk virusnya apakah high risk atau low risk, lalu diperiksa untuk hasil sitologinya. Next. Oke, ini sebetulnya ini adalah panduan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Jola untuk screening di usia wanita 30-65. Next. Ini reminder saja ya, jadi ada HPV dan sitologi, ada juga untuk vaksin tergantung umurnya. Ini juga ada panduan HOGI, jadi ini sebetulnya sekilas aja ya Bapak Ibu, jadi untuk deteksi dini yang sudah disampaikan Dokter Jola dan saya sedikit merangkum, sebetulnya itu sudah terlampir dalam panduan internasional dan juga untuk Kemenkes RI atau panduan HOGI. HOGI itu Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia untuk screening deteksi dini kanker serviks. Next. Next, Mbak Indah. Oke, jadi kalau tadi sudah disampaikan juga untuk pemeriksaan HPV LBC itu sebetulnya apa? Jadi kalau untuk LBC, liquid based cytology ya, itu untuk pemeriksaan apakah adanya perubahan sel ke arah menuju ke ganas. Jadi itu bisa menggunakan pap smear konvensional atau yang menggunakan berbasis cairan. Sedangkan tes HPV-nya sendiri itu untuk melakukan deteksi apakah ada infeksi HPV yang bila menetap berpotensi menyebabkan kanker serviks. Jadi keduanya ini memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Jika memang sudah ditemukan tes HPV, akan dilanjutkan akan melihat tes sitologinya untuk melihat perubahan sel, itu bisa dilakukan. Yang tadi saya sampaikan adalah co-testing, yaitu HPV LBC. Sekali lagi untuk pemeriksaan ini sudah ada ya Bapak Ibu di Rumah Sakit Keluarga Depok, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut juga karena Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok juga sudah melakukan protokol kesehatan di era pandemi ini. Next, Mbak Indah. Oke, ini mungkin gambar yang lebih jelas, tapi sebetulnya tadi sudah diperlihatkan secara live oleh Dokter Jola ya, alat-alatnya ada spatulanya, ada objek glass, lalu untuk tin prep-nya juga ada, Dokter Jola tadi sudah sampaikan menggunakannya untuk lab-nya ke Calgen Innolab. Next. Nah, ini adalah panduan pengambilan sampel ya Bapak Ibu. Jadi untuk persiapan pasien di rumah tuh yang pertama tidak sedang haid atau 48 jam sebelumnya itu tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan pembersihan vagina menggunakan vaginal dose, atau tidak sedang dalam proses pengobatan di area vagina. Mungkin untuk 4 poin ini menyesuaikan sesuai dengan hasil konsultasi ke dokter, khususnya kalau untuk konsultasi ke Dokter Jola bisa nanti diinfokan, dokter saya ingin tes HPV, untuk persiapannya apa gitu pasti akan disampaikan oleh beliau. Next.
Nah, untuk HPV DNA genotyping, khususnya yang dilakukan di Rumah Sakit Keluarga Depok, itu sebenarnya yang bisa dicek adalah tipe high risk dan low risk. Jadi, jangan khawatir, pemeriksaan kita sudah lengkap. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Jola, kalau low risk itu akan menyebabkan kutil kelamin. Tapi kalau ditemukan yang high risk, untuk 15 tipe yang merah-merah ini adalah tipe-tipe penyebab kanker serviks di Indonesia. Jadi, kita sudah bisa cek untuk nomor 16, 18, 45, dan 52 itu sudah include di pemeriksaan kita, jadi sudah lengkap ya. Next. Nah, ini sih tujuannya yang pertama Bapak Ibu, yaitu hemat waktu. Jadi kalau hasilnya ternyata negatif alias tidak ditemukan virus HPV, itu dapat dilakukan tes 3-5 tahun ke depan. Lalu juga hemat biaya. Ternyata memang di awal terasa begitu berat, kok harganya sekian ya. Tapi sebetulnya itu kalau dihitung-hitung sudah termasuk biaya pasmirnya ya, pengecekan yang tadi untuk sitologinya. Lalu tidak diperlukan juga tambahan biaya untuk mengetahui tipe HPV high risk dengan lengkap, karena yang tadi saya sampaikan, untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok itu sudah include 15 tipe risiko tinggi, ada 4 tipe tadi yang penyebab kanker serviks dan ada low risk-nya. Jadi sebetulnya hemat waktu dan hemat biaya untuk pengecekan ini. Next. Next. Oke, next. Terakhir, ada satu slide lagi yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Nah, ini. Jadi yang tadi sudah diberikan penjelasan terkait edukasi deteksi dini oleh Dr. Jola, lalu saya sedikit reminder, sebetulnya ini adalah privilege untuk Bapak Ibu peserta webinar bersama Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Jadi dengan mengikuti webinar hari ini yang dimulai jam 9 sampai jam 1, Dr. Jola sudah jelaskan terkait deteksi dini, tentunya ternyata kita juga akan memberikan diskon untuk pemeriksaan HPV DNA genotyping. Jadi deteksi dini tidak perlu ribet ya, nggak perlu galau, gundah gulana, takut ke rumah sakit. Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok sudah mempunyai protokol kesehatan untuk di era pandemi, dan juga bisa dilakukan pengecekan ini sesuai dengan kondisi, khususnya kalau untuk menentukan dokter mungkin bisa ke Dokter Jola, dokter ya, bisa menggunakan 3 voucher akan diberikan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Diskonnya sebesar 500.000. Jadi kalau ingin mendapatkan voucher ini silahkan kontak di chat, nanti kita akan menghubungi. Ini vouchernya berlaku hingga 16 Agustus 2020. Jadi lumayan dong, dapat edukasinya, dapat juga diskonnya. Oke, sekian dari saya, Mbak Indah. Saya kembalikan lagi, mungkin lanjut ke Q&A Dr. Jola. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiara. Sebelumnya saya mau sedikit informasi. Ini pertanyaan udah banyak yang masuk, tapi mohon tunggu sebentar lagi ya dok ya. Ini ada lagi sedikit informasi dari Kalbe nih dok. Ada nutrisi untuk pasien kanker. Di sini coba kita undang Kak Febrian. Suaranya nggak ada. Halo Kak Febrian. Febrian? Ya, halo Mbak Indah. Ya, halo. Ya. Oke. Saya informasikan ini ada sedikit sharing dari Kak Febrian. Oke. Terima kasih Mbak Indah, Bapak Ibu IC3, Dr. Jola, mohon izin. Saya Febrian dari Kalbe akan, sorry Mbak, masih di enable. Mungkin saya harus dijadikan co-host dulu. Oh iya, oke. Sorry sebentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya ya. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan atau remind mungkin bagi yang sudah tahu terkait salah satu produk kami. Oke, ini sudah muncul ya Mbak Indah ya. Oke, langsung saja saya mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi Sobat IC3, teman-teman IC3, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan materi edukasi terkait dengan ini ya, dengan Dr. Jola dan juga Mbak Tiara. Nah, ini saya mau infokan terkait dengan nutrisinya. Jadi salah satu produk dari PT Kalbe Pharma, selain kami punya
kemoterapi, kemudian targeting terapi hormonal, dan juga sampai kami punya pemeriksaan, kami juga supporting terapi. Ada salah satu produknya adalah Nutrican. Nah, Nutrican ini adalah salah satu nutrisi yang memang diformulasikan secara khusus untuk pasien-pasien penyakit kronis, khususnya untuk pasien penyakit kanker. Ini kalau dilihat datanya, memang kalau diglobokan nomor tahun 2018 ya, di tahun 2018 proporsinya itu yang pertama breast cancer masih, yang kedua ternyata cervix, kemudian nomor 3 itu diikuti dengan lung cancer dengan total pasien baru itu sekitar 348.000. Ini juga sama mirip dengan yang dari Kemenkes, dari Riskesdas juga di tahun 2018 ternyata ada sekitar 475.000 pasien per tahun, atau bisa dikatakan sekitar 40.000 pasien per bulan. Nah, ini adalah salah satu fakta ya, atau penelitian atau studi terkait dengan nutrisi pada pasien kanker, yaitu dari Cancer Treatment Centers of America. Jadi dikatakan bahwa 80-90% pasien yang mengalami kanker itu memiliki tanda simptom malnutrisi. Kemudian sangat disayangkan ya, 20-40% pasien yang mengalami kanker mungkin mengalami kematiannya akibat dari malnutrisinya atau komplikasi malah yang disebabkan oleh malnutrisi. Sehingga memang dikatakan asupan nutrisi yang adekuat itu membantu mempercepat proses pemulihan dan juga mengurangi efek samping dari terapi. Nah, ini biasanya kalau pada pasien kanker itu kebutuhan energinya tinggi, namun asupannya atau nutrisinya itu kurang. Karena beberapa studi juga mengatakan bahkan pada saat istirahat itu kebutuhan energi atau pengeluaran energi dari pasien kanker itu lebih besar sampai 50%. Kemudian adanya efek samping dari terapi yang menyebabkan hilangnya nafsu makan, kemudian bisa juga karena menyebabkan mukositis misalnya pada saat radiasi, sehingga memang ujung-ujungnya adalah appetite atau kehilangan nafsu makan. Kemudian ada juga gangguan penyerapan nutrisi. Jadi pada pasien kanker itu biasanya ada hambatan pada penyerapan nutrisinya. Ini saya lewat, ini juga beberapa kemoterapi ya, yang menyebabkan malnutrisi. Ada hemetic kemoterapi, ada mukositis, konstipasi, dan juga ada toksisitas pada liver. Ini kalau dari ESPEN, jadi dari guideline internasional, ternyata untuk pasien-pasien kanker itu memang ada kebutuhan khusus. Misalnya kalorinya itu perlu ditingkatkan, bisa sampai 30-35 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian proteinnya juga dibutuhkan sampai dengan 2,5 gram per hari. Kemudian kebutuhan lemaknya itu dari 30-50% tuh meningkat. Nah, dengan nutrisi yang baik ini memang diharapkan ya pasien kanker terutamanya bisa mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi, membantu pasien mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping dari komplikasi terkait dengan nutrisi, kemudian membantu mempertahankan berat badan dan kondisi fit, serta menjaga kesehatan jaringan dan membantu pembentukan jaringan. Nah, diharapkan dengan ini bisa memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis dari pasien kanker. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah Nutrican. Jadi Nutrican ini adalah tadi nutrisi yang spesifik untuk diformulasikan untuk pasien-pasien penyakit kronis, khususnya pasien kanker. Dan dalam satu sajinya itu terdapat 20 gram protein, kemudian kalorinya juga tinggi di 350 kilokalori per saji. Ada mikronutrien seperti BCAA, ada omega 3, dan vitamin serta mineral. Ini satu box Nutrican itu isinya ada 245 gram dan biasanya bisa diminum 3 kali saji. Jadi biasanya satu hari satu box. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan benefit dan fitur dari Nutrican. Jadi tinggi protein, tinggi energi, kemudian terdapat BCAA yang ternyata salah satu fungsinya ini untuk meningkatkan nafsu makan. Kemudian omega 3-nya sebagai antiinflamasi dan bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, di Nutrican juga terdapat FOS atau fructooligosaccharides yang merupakan salah satu kandungan yang bisa
membantu proses penyerapan nutrisi. Jadi ini adalah prebiotik. Dan ada juga mineral dan vitamin. Dan kalau untuk yang pasien-pasien di rumah sakit bisa digunakan secara sonde atau NGT. Nah ini karena ngomongin di masa COVID-19 juga ya, jadi ternyata BCA dan whey protein yang terdapat di Nutriken ini juga sudah BCA dan whey proteinnya udah ada penelitian bahwa bisa berperan dalam meningkatkan status imunitas dari pasien. Nah ini bisa dilihat kalau BCA itu bisa meningkatkan jumlah sel limfosit, yang dimana sel limfosit sendiri adalah perannya sebagai sistem imun. Kemudian kalau whey protein ini ada penelitian dibandingkan dengan pasien yang mendapatkan protein whey dan yang tidak mendapatkan. Ternyata pada pasien yang mendapatkan protein whey mengalami peningkatan antibodi imunoglobulin G sebanyak 4,8% secara signifikan dan juga kadar albuminnya meningkat. Nah, di Nutriken sendiri memang ada BCA 5 gram per saji dan juga ada protein whey tadi ya 20 gram per saji. Cara penyajian dan penyimpanannya sangat mudah. Jadi 5 sendok takar atau sekitar 81 gram dalam 200 ml air, dan yang perlu diperhatikan adalah airnya sebisa mungkin jangan yang panas ya, atau jangan terpapar dengan peralatan-peralatan yang menghasilkan panas seperti microwave, karena kalau terpapar panas, ini proteinnya bisa tidak stabil dan malah tidak optimal pada saat digunakan. Nah, ini penting juga Bapak Ibu bisa mencari Nutriken ada di mana aja sih. Nah, Nutriken itu ada di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang menjalani atau memiliki layanan kemoterapi, radioterapi, ada layanan onkologinya, kemudian ada di Kalcare, ada di KHD, kemudian ada di Kalbest Store atau Kalcare Store. Kami juga tersedia di e-commerce yang sudah dikenal Bapak Ibu semua ya, ada di Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Kemudian kami juga punya akun Instagram Nutriken_ID, di mana kami memberikan informasi dan edukasi terkait dengan nutrisi pada pasien kanker, dan tentunya kami juga sering mengadakan promo-promo menarik, dan salah satu contohnya adalah ini. Kalau Bapak Ibu follow, kami biasanya punya tebak bareng Nutriken. Ini adalah salah satu program kami, seru-seruan, biar Bapak Ibu bisa interaktif juga dengan kami di Instagram, dan gampang banget follow akunnya, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di post. Nanti kami akan kirimkan hadiah atau giveaway. Nah, untuk hari ini khusus untuk peserta webinar di sini, Bapak Ibu, 5 pembeli pertama Nutriken maka akan mendapatkan kaos IC3. Kita kolaborasi dengan IC3, dan juga Bapak Ibu yang tertarik bisa juga mendapatkan promo beli 3 gratis 1 box. Bisa langsung ke hotline promonya, bisa melalui IC3 atau bisa melalui Nutriken di nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, itu saja dari saya terkait Nutriken. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Oke, terima kasih Kak Febrian atas informasinya. Jadi sudah cukup jelas ya. Ini tadi Dr. Jolanda memberikan informasi mengenai kemudian ada pemeriksaannya juga dari Kak Tiara tadi, juga Kak Febrian juga ada, dan nutrisinya sudah lengkap sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, yang tadi ini udah siap-siap mau memberikan pertanyaan, boleh nanti langsung chat di kolom chat ya. Dan beberapa yang pertanyaan di kolom chat sudah dijawab juga oleh Dr. Yolanda. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari yang sudah masuk ya Dok ya. Ini pertanyaannya ini beberapa ada yang sudah terjawabkan, tidak saya akan bacakan kembali. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Helida. Pertanyaannya adalah, berapa persen keefektifan vaksin HPV jika dilakukan pada wanita dewasa yang sudah berhubungan seksual? Apakah tes HPV DNA genotype bisa mengganti fungsi pemeriksaan pap smear? Silakan, Dok. Oke, jadi yang pertama pertanyaannya, apakah gimana Mbak? Apakah pemeriksaan DNA genotype bisa menggantikan pap smear? Ya, itu pertanyaan yang keduanya, Dok.
Yang pertama, berapa persen keefektifan vaksin HPV jika dilakukan pada wanita dewasa yang sudah melakukan hubungan seksual? Setahu saya angkanya akan menurun 50%, Bu. Kalau pada yang sudah berhubungan seksual. Jadi vaksin tetap bisa dilakukan, tapi efektivitasnya 90% pada 90-98% pada perempuan yang belum pernah berhubungan seksual. Tapi kalau sudah pernah berhubungan seksual, jadi sudah ada kontak seksual, efektivitasnya menurun 50%. Jadi makanya kenapa vaksinasi paling baik dilakukan pada yang belum berhubungan seksual. Oke. Itu biasanya usia berapa ya, Dok? Wanita usia berapa? Yang belum berhubungan biasanya Yang- pada garis remaja, jadi bisa dimulai pada 9 tahun, atau pada menars pertama. Menars pertama itu pada saat dia pertama kali haid, yang penting dia belum pernah kontak seksual. Oke. Jadi anak-anak remaja yang usianya antara 9 sampai 18 tahun atau sampai 20 tahun yang belum pernah kontak seksual, lebih baik divaksin duluan sebelum dia kontak seksual. Oh, efektifnya lebih besar dibandingkan yang sudah melakukan aktivitas seksual ya, Dok ya? Ya. Baik. Nah, pertanyaan kedua, apakah tes HPV bisa menggantikan pap smear? Iya. Ya, itu ya. Iya, betul. Sebenarnya kan tes HPV juga pap smear, Bu. Jadi dia hanya HPV genotyping aja, jadi pemeriksaan patologinya aja yang berbeda, tapi prosedurnya sama persis dengan pemeriksaan pap smear. Jadi bisa dibilang pap smear-nya itu juga tes HPV DNA genotyping itu ya udah pap smear-nya juga. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Nova Vitasari. Dok, saya mau bertanya, ISK pada wanita jika tidak membaik bisa menjadi pemicu kanker serviks. Dan tanda awal seperti apa jika seseorang sudah harus mengkhawatirkan dirinya terkena gejala kanker serviks? ISK dengan kanker serviks itu hal yang berbeda, Bu. Jadi ISK kan infeksi saluran kencing. Jadi infeksi yang terjadi dalam traktus urinarius pastinya. Jadi kalau kanker serviks kan terkait dengan organ reproduksi atau dari mulut rahimnya itu sendiri. Jadi cuma karena gini. Jadi kanker serviks awal ceritanya biasanya ibunya mengeluh keputihan. Nah, keputihan ini sering tumpang tindih dengan ISK. Jadi bisa aja karena keputihannya menyebabkan infeksi kencing atau infeksi saluran kencingnya yang juga karena kan gini, infeksi saluran kencing kan biasanya misalnya ibu kurang minum, terus ibu kurang minum atau ibu suka tahan kencing. Kalau ibu suka tahan kencing berarti frekuensi untuk berkemih kan kurang ya. Karena frekuensi berkemih kurang jadinya vagina jauh lebih lembab. Vagina yang jauh lebih lembab biasanya akan menyebabkan memicu terjadinya keputihan. Dari keputihan itu, keputihan yang tidak diobati dalam jangka waktu lama, itu juga bisa memicu infeksi sampai ke mulut rahim. Infeksi yang masuk ke mulut rahim itu juga bisa salah satu pemicu terjadinya kanker serviks. Tapi kalau berhubungan langsung, sebenarnya nggak berhubungan langsung. Karena kan infeksinya beda jalur, Bu. Jadi satu saluran kencing, satu saluran reproduksi, pasti beda masalah. Yang kedua, apa pertanyaannya tadi? Tadi ISK dan tanda awal seperti apa jika seseorang sudah harus mengkhawatirkan dirinya terkena kanker serviks? Oh gini, jadi tanda dan gejala untuk kanker serviks biasanya malahan ketahuan pada stadium lanjut. Jadi kalau tandanya apa sih? Tanda yang dikeluhkan itu biasanya paling banyak adalah pendarahan setelah berhubungan. Atau itu yang tanda yang paling utama. Jadi sebelum tanda itu datang, baiknya sih ibu sudah periksa dulu. Jadi makanya kenapa disuruh pap smear teratur, tujuannya untuk itu. Jadi jangan nunggu bergejala baiknya, Bu. Tapi kalau udah bergejala, biasanya udah dalam tahap lanjutan. Oh, gitu. Baik. Tadi saya juga sempat baca slide-nya dokter juga bahwa kalau misalnya
udah stadium lanjut justru yang ada gejala yang stadium 1, 2, 3 tadi belum ada gejalanya ya dok, gitu ya? Ya, makanya lebih baik sudah bergejala baru periksa, itu pasti penanganannya udah lebih sulit daripada yang tidak bergejala apa-apa. Kayak gitu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Bapak Ansen. Dokter, kalau kita menggunakan kontrasepsi, kondom, apakah dapat mencegah terjadinya kanker serviks? Jadi gini, jadi memang kan kanker serviks terjadi tempat antara penis, ujung penis. Tapi jangan salah bahwa yang kita harus ingat tadi, penyebab utama kanker serviks kan memang dari HPV high risk. Jadi pada saat penggunaan kondom hanya melindungi dari gland penisnya aja. Jadi dari si penisnya yang memang tidak kontak langsung, memang benar bisa melindungi. Tapi pasti lebih baik kalau jadi contohnya nih Bu, kalau kontak fisiknya misalnya si bapaknya ada kondiloma, dia nggak tertutup dari kondom. Jadi misalnya dia ada kondilomanya tuh di bagian pangkal penis, itu dia tetap tidak terlindungi kondom. Kondom bisa dipakai untuk pencegahan, iya, daripada nggak ada pencegahan apa-apa, tapi sebaiknya memang edukasinya pasti tidak berhubungan seksual. Oke. Ini ada yang tanya lagi, apakah seorang wanita dengan kanker serviks bisa sembuh total? Biasanya apakah harus dilakukan operasi atau bisa terapi dengan obat-obatan? Pastinya kalau kanker serviks tergantung stadiumnya. Jadi kanker serviks ada stadium 1, 2, 3, 4 kayak biasa. Kayak sejenis kanker yang lain. Tapi kalau kanker serviks stadium 1 dan stadium 2 itu masih bisa dioperasi dengan hasil yang baik. Nah, kalau udah tahap lanjut tergantung invasifnya, Bu. Jadi tergantung dia udah menyebar, sudah kena ke organ apa aja. Jadi pada saat dia sudah terlalu menyebar, jadi misalnya saya kembali ke screen bentar ya. Jadi pada gambar yang ini, jadi ini nih, yang gambar ini tadi. Belum masuk, Dok? Belum masuk ya, bentar ya. Oke, saya kembali ke yang ini, yang tadi gambar ini. Nah, jadi stadium 1 itu, ini kelihatan ya, panahnya kelihatan ya? Jadi stadium 1 kalau dia kena kayak gini. Nah, itu masih bisa kita operasi. Tapi itu pun operasinya pasti sulit ya. Nah, ini kalau misalnya udah sampai kena semuanya, atau misalnya dia kena ke dinding panggul, itu udah nggak bisa dioperasi lagi. Pasti memang angka jangankan sembuh, Bu, angka harapan hidup juga sangat kurang. Makanya kenapa bisa 1 jam 2 wanita meninggal karena kanker serviks. Itu yang masalah. Jadi yang bisa dioperasi kalau masih kayak begini. Ini cuma stadium 1. Kalau saya nggak salah ingat ini 1B atau 1C gitu. Tapi lebih dari itu pasti harus di kemoterapi atau di radioterapi. Jadi pengobatannya bukan dengan obat ya, Bu. Pasti nggak dengan obat. Nah, ini sebentar. Apakah ini jadi pertanyaannya, apakah kanker serviks bisa sembuh total kalau terdeteksi dini? Jadi pada saat dia terdeteksi pada stadium awal, itu bisa dioperasi dan bisa sembuh total. Tapi kalau sudah terlambat, itu nggak bisa lagi. Makanya kenapa harus pap smear teratur supaya tidak datang ke dokter dalam stadium lanjut. Dan terapi obat-obatan pasti enggak ya, Bu ya. Nah, apakah seorang wanita dengan kanker serviks boleh tetap hamil? Apakah aman dan seberapa resikonya? Pasti kalau orang yang terdiagnosa kanker serviks, istilahnya untuk survival rate untuk hidupnya sendiri agak sulit ya, Bu ya. Jadi kan yang kita ketahui bersama bahwa bukan nggak boleh, tapi
baiknya ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Nah, kalau ibunya sendiri tanda kutip kurang sehat, kualitas bayinya pasti akan dipertanyakan. Makanya lebih baik kalau misalnya hamil, pasti untuk ibu yang sehat. Itu yang paling penting. Apakah saat itu gejala yang terlihat dari luar jika kena kanker serviks? Apakah kanker serviks hanya bisa dideteksi dengan scan? Pasti tidak dengan scan ya, Bu. Scan ini maksudnya USG mungkin ya. Kalau dari USG pasti nggak bisa kelihatan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kanker serviks hanya bisa dideteksi dari pap smear. Baik pap smear yang konvensional, kalau misalnya tidak terdapat pap smear yang dengan pemeriksaan HPV-DNA, atau untuk orang-orang yang bisa pemeriksaan HPV-DNA, lebih baik periksa HPV-DNA. Kalau enggak, ya pasti periksa dengan pap smear biasa, itu akan sangat melindungi, tapi bukan di scan. Nah, kalau gejala yang terlihat dari luar, kalau kena kanker serviks, ya pasti yang paling gampang adalah pendarahan saat berhubungan. Nah, dokter, kalau pendarahan setelah berhubungan, tetapi dalam masa akan menstruasi, apakah itu tanda kanker serviks? Atau pendarahan tiap berhubungan saja yang menjadi tanda-tanda kanker serviks? Jadi, Ibu, yang maksudnya itu bukan terkait dengan haid, Bu Desi. Jadi, kalau Ibu tidak dalam keadaan haid, terus Ibu berhubungan, terus berdarah, itu yang baru dicurigai sebagai kanker serviks. Jadi, tidak terkait dengan siklus menstruasi. Jadi, memang nggak ada angin, nggak ada hujan, berhubungan, terus berdarah. Itu yang tanda kutip harus dicurigai. Ya. Oke. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu EN. Adakah nutrisi makanan seperti apa yang bisa pemicu untuk kanker dok? Enggak. Jadi kalau terkait kanker serviks sendiri itu tidak berhubungan dengan makanan. Tidak berhubungan dengan makanan artinya bukan karena ibu makan misalnya nih ya, kita contohin misalnya ibu makan tomat menyebabkan kanker serviks, enggak Bu. Jadi atau misalnya orang bilang gini, tomat kalau nggak dimasak menyebabkan kanker serviks. Itu enggak. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan makanan. Jadi yang perlu ibu-ibu ingat dengan baik bahwa kanker serviks semua terkait dengan hubungan seksual yang tanda kutip berganti-ganti. Jadi sangat tidak disarankan untuk mengganti pasangan seksual karena pasti terkait risiko infeksi. Itu. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ibu Erlinda, saya survivor CA rektum sudah sejak bulan Februari semenjak terapi radiasi tidak matang bulan, tapi sekarang sedang mengkonsumsi obat Seloda. Apakah tidak datang bulan tersebut efek pengobatan atau bagaimana? Karena sebelum terapi radiasi di dinding rahim sempat ada tumor menempel, sekarang sudah tidak ada semenjak terapi radiasi. Ya, jadi radioterapi memang kan akan mematikan banyak sel-sel, Bu. Jadi bisa aja memang kalau ibu terapi CA rektum, misalnya ibu CA rekti, jadi itu kan rekti itu kan di belakang daripada uterus ya, jadi di belakang dari rahim. Jadi pada saat ibu kena scan dari radioterapinya untuk yang tujuannya sebenarnya untuk CA rekti, bisa aja juga memang akan mempengaruhi, jadi sel-sel di indung telurnya juga banyak yang istilahnya terganggu, jadinya ibu nggak haid. Memang bisa dari situ faktornya, tapi itu nggak masalah. Itu karena efek radioterapi aja. Oh gitu ya dok. Mungkin nanti baiknya bisa dikonsultasikan dengan dokter yang memeriksakannya ya dok ya. Itu baik. wajar. Ya, baik dok. Terima kasih. Okay. Terus kemudian nih dok dari Bapak atau Ibu Andi Sri. Dokter, apakah ada tips atau suplemen yang bisa diminum untuk memperlambat waktu menopause dan juga mencegah terjadinya kanker serviks? Mohon infonya dok. Lain cerita Bu antara menopause dengan kanker serviks. Jadi kalau untuk memperlambat menopause itu biasanya dianjurkan memang dengan terapi fitoestrogen. Fitoestrogen yang paling gampang yang supaya ibu nggak pusing nih, apa sih maksud dokter dengan fitoestrogen? Fitoestrogen itu pasti dari kandungan pseudoestrogen. Pseudoestrogen itu banyak di kacang kedelai, Bu. Jadi ibu banyak makan sayuran hijau, tempe tahu, itu pasti banyak mengandung fitoestrogen. Jadi kan kalau menopause, gampangnya estrogennya habis. Jadi ibu perlu dapat estrogen yang lain
yang bisa menggantikan estrogen yang habis. Nah, estrogen yang habis karena proses penuaan yang terjadi dalam tubuh kita itu dinamakan dengan fitoestrogen. Nah, fitoestrogen itu adanya di sayuran hijau sama di tempe tahu, biasanya begitu. Nah, untuk tadi pertanyaan lanjutannya apa? Tadi waktu menopause dan juga mencegah terjadinya kanker serviks. Oh, Tips atau suplemen yang diminum untuk memperlambat menopause. untuk memperlambat menopause ya tadi, kalau saran saya konsumsi fitoestrogen. Tapi kalau untuk nutrisi yang untuk mencegah kanker serviks kayaknya enggak. Tapi nutrisi kalau sudah kena kanker serviks mungkin bisa pakai Nutriken kali ya, Masnya ya. Yang dari Kalbe gimana? Kalau mau nutrisi boleh, Dok. Ya, jadi itu Bisa nutrisi makan. kalau untuk dengan pasien cancer, tapi bukan mencegah ya. Oke, ada pertanyaan juga dari Ibu Ainun yang cantik. Dokter Yola, kalau sudah masuk usia menopause, terus terjadi pendarahan terus-menerus, apa bisa jadi gejala kanker serviks? Ini harus pap smear dulu, Nun, dan harus tahu bahwa pendarahan pasca menopause-nya ini ada masalah nggak dengan dinding rahimnya. Jadi memang banyak masalah. Ada pendarahan, biasanya kalau pendarahan pasca menopause tidak selalu related dengan kanker serviks. Bisa memang terhubung dengan kanker serviks, tapi ini harus pemeriksaan lebih lanjut. Jadi harus di USG dulu, harus di pap smear dulu untuk kita bisa benar-benar diagnosa yang benar apakah ini ke kanker serviks atau enggak. Kayak gitu. Oke, Ainun yang cantik. Dok, ini kan kalau kanker serviks itu kan katanya dari virus ya, Dok ya. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, sekarang tuh kalau kita ke tempat-tempat umum itu banyak sekali kan toilet-toilet yang mungkin belum memiliki fasilitas seperti sanitizer untuk toiletnya. Ya. Itu gimana, Dok, penanganan dari kita sendiri untuk mencegah, kan artinya kan ya tadi kan dokter bilang bahwa sebenarnya kanker serviks itu terjadi bukan karena dibilangnya bukan dari pasangan gitu yang lain, tapi kan bisa dari virus yang lain ya, Dok ya. Itu seperti apa, Dok, menanggapi hal seperti itu? Sebenarnya kalau ditanya sih, kalau terkait dengan toilet, resiko infeksinya memang, maksudnya gini Bu, resiko infeksi dari toilet yang nggak bersih memang ada. Tapi itu biasanya terkait dengan air, jadi airnya misalnya nggak bersih, itu bisa bikin keputihan lebih lanjut, keputihan atau tanda kutip infeksi yang lanjut itu bisa tanda kutip merusak daripada dinding-dinding serviks atau mulut rahim. Terkaitnya di situ. Nah, tapi sebenarnya kalau terkait dengan kanker serviks, hubungan antara kanker serviks dengan toilet, pasti harus dicegah kontak antara si toilet yang nggak bersih dengan tubuh kita. Memang lebih baik kalau gitu, kalau di toilet umum sebaiknya sih pakai toilet jongkok mungkin ya. Jadi kontaknya agak kurang. Kalau menurut saya sih sarannya seperti itu. Iya, betul. Karena kan banyak sekali sekarang toilet sudah menggunakan toilet duduk ya, Dok. Jadi ya kan mau nggak mau karena kita udah kebelet, jadi mau nggak mau ya udah kita terpaksa gitu kan, Dok. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi udah nutrisi, ini ada Ibu Alina. Ibu Alina saat ini mengalami flek seperti selesai PMS. Dokter Objin minta saya periksa HPV DNA dan pap smear, sedangkan dokter onkologi bilang efek obat hormonal yang diminum, jadi saya bingung dokter apa yang sebaiknya dilakukan. Jika periksa HPV DNA yang genotype atau apa, mana yang hasilnya akurat atau lengkap? Pencegahan apa agar tidak menjadi kanker serviks baik dari segi medis ataupun pola hidup? Terima kasih, Dok, sebelumnya. Mungkin di sini maksudnya Ibu Alina sebagai survivor, Dok. Jadi menanyakan nih, Dok. Saya tangkapnya bukan sebagai survivor. Jadi kayaknya dia memang ada ibu ini ada pendarahan setelah haid. Terus dari dokternya disuruh cek HPV DNA, tapi dari second opinion dari dokter yang lain bilang itu dari efek dari obat hormonal. Tapi kalau menurut saya, benar ya? Ini maaf, Dok, ini informasinya memang beliau pasien. Oh, sorry. Terus ini kan di sini informasinya adalah dokter onkologinya mengatakan ini adalah efek dari obat hormonal yang diminum selama ini. Tapi HPV DNA-nya udah periksa belum? Dokter Objin minta saya periksa, belum periksa. Justru beliau menanyakan. Justru Ibu Alina menanyakan apa yang harus dilakukan.
Kalau pendapat saya, Bu, jadi semua pendarahan dari vagina yang di luar haid, apalagi yang terkait dengan berhubungan, baiknya kan kalau kita mau tahu jawaban ya atau tidak, pasti nggak bisa dikira-kira. Jawabannya harus dengan pemeriksaan. Jadi hasil pemeriksaan tidak akan punya jawaban yang lebih baik daripada kita mengira-ngira. Kalau jawaban saya sih seperti itu. Jadi saran saya tetap harus periksa HPV DNA genotyping. Jadi setidaknya kita menyingkirkan kansernya dulu. Kalau kita udah periksa nih HPV DNA genotyping, kita bisa singkirkan bahwa oh enggak, ini bukan infeksi HPV, ini bukan kanker. Berarti baru kita bisa berpikir yang lain. Jadi kita bisa berpikir bahwa oh ini penyebabnya dari gangguan hormonal aja. Jadi kita bisa terapi hormonal tanpa kita harus khawatir lagi oh ini jangan-jangan ke arah kanker serviks gitu loh. Jadi periksa dulu, dapat jawaban dulu, baru bisa kita eliminasi penyebab-penyebab yang lain. Nah, tadi pertanyaannya apa dari edukasi yang sebaiknya untuk mencegah kanker serviks ya? Jadi saran yang paling penting untuk mencegah kanker serviks sebenarnya hanya tidak berganti-ganti pasangan. Itu saran paling utama. Dengan tidak ganti-ganti pasangan seksual, itu akan sangat meredus kemungkinan untuk kena kanker serviks. Hanya dari itu aja sih. Dan juga kalau saran yang lain, ya pasti ibu harus cegah gimana caranya supaya ibu nggak keputihan. Contohnya, nah, ada ibu yang bilang, dokter saya nggak ngapa-ngapain, saya kenapa keputihan ya? Berarti ibu harus lebih sering ganti. Jadi ibu harus evaluasi misalnya apa airnya yang nggak bersih. Kan maksudnya bukan hanya dari ibu aja kan ada faktor eksternal yang lain ya. Jadi misalnya, kenapa sih kok saya keputihan terus, padahal saya bersih-bersih aja kok. Oke, tapi ibu mesti evaluasi apa. Jangan-jangan ibu pakai celananya terlalu emosi, ketat banget. Jadinya ibu lembab terus. Ya ibu keputihan terus lah, Bu, gimana? Kan? Itu pertama. Atau misalnya, ibu pakai celana dalamnya mungkin terlalu cantik malah. Jadi bunga-bunganya kebanyakan, jadinya lembab. Itu susah juga, jadi bikin ibu keputihan jadinya. Yang ketiga misalnya airnya, jangan-jangan, aduh dokter ini pam rumah saya kayaknya nggak oke nih. Kalau gitu mungkin ada kan orang sensitivitasnya beda-beda ya. Jadi ada orang yang kayaknya air biasa aja nggak keputihan juga. Ada orang yang airnya masalah dikit aja kan, namanya saluran air kan kita nggak bisa tebak ya Bu. Jadi kalau ibu, saran saya sih gini, kalau ibu nggak yakin airnya bersih, mendingan ibu pokoknya mengusahakan. Jadi ibu harus rajin ganti. Gantinya itu kalau bisa juga saya menyarankan selalu celana dalamnya. Jadi bukan hanya ganti luarnya aja, tapi dalamnya aja, tapi ganti celana dalamnya Bu. Jadi kayaknya misalnya ibu bekerja nih ya, terus ibu keputihan nih, terus lembab, kan nggak ada salahnya kalau ibu ganti celana dalam lebih sering kan nggak salah juga, bawa celana dalam ganti juga itu mungkin lebih baik. Kayak gitu. Edukasinya sih sebenarnya itu aja. Jadi ibu nggak usah khawatir tentang terkait makanan, terkait dengan misalnya nutrisi apa. Kalau saya kurang nutrisi, misalnya saya kurang gizi nih dokter, apa saya bisa kena kanker serviks? Nggak juga Bu. Itu semua nggak dari situ masalahnya. Nah ini ada lagi, dokter apakah kanker serviks atau ada gejala-gejalanya? Gejala-gejalanya pasti yang tadi pendarahan setelah berhubungan. Apakah pemeriksaan mengetahui kanker serviks harus melalui pemeriksaan khusus lewat klinik? Bisa tidak dok? Kalau lewat klinik atau puskesmas bisa dengan pemeriksaan IVA. Terus kalau menstruasi tidak teratur itu gejala apa? Jadi menstruasi tidak teratur biasanya gejala dari gangguan hormonal Bu. Itu harus dievaluasi dulu apakah itu ada masalah dengan mulut rahimnya atau enggak. Ini memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau lewat klinik bisa. Kalau misalnya di klinik itu ada ibu bidan yang terlatih untuk memeriksakan IVA, itu bisa diperiksa dulu. Karena seperti yang tadi dibahas bahwa kami para dokter kandungan pasti tidak mampu menjangkau semua ibu-ibu yang ada. Jadi ibu bisa konsultasikan dulu dengan ibu bidan. Jadi nanti kalau dari IVA-nya positif atau ada masalah, ibu bisa langsung konsultasikan ke dokter kandungan terdekat. Ya. Oke, baik dok. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Francisca.
Ya. Jika sudah vaksin kanker serviks 3 kali, kemungkinan terkena kanker serviks apakah masih ada nih, Dok? Cuma di sini keterangannya kurang lengkap ya, Dok. Apakah Ibu Francisca ini sudah menikah, maksudnya sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum? Kita nggak tahu ya, Dok. Ya. Bisa dibantu dijawab, Dok. Oke, jadi vaksin tidak bersifat terapi, yang pertama. Yang kedua, vaksin tidak bersifat mencegah selamanya, nggak boleh begitu. Karena kan hubungan seksual tetap berlangsung, Bu. Jadi setelah vaksin pun, Ibu tetap harus memeriksakan diri secara teratur untuk deteksi dini apakah kemungkinan terkena kanker serviks atau enggak. Jadi walaupun setelah vaksin, Ibu tetap harus pap smear teratur. Kayak gitu. Baik. Kalau yang sudah aktif itu justru harus rutin ya, Dok ya, setiap Ya. setahun sekali ya kalau nggak salah ya, Dok ya. Ya. Jadi ada yang pernah tanya saya gini, dokter saya sampai kapan harus berhenti pap smear? Saya bosan ketemu dokter ini. Setiap 6 bulan saya ketemu dokter. Saya kapan harus mengakhiri semua ini, katanya gitu. Saya bilang kalau ibu boleh berhenti ibu boleh berhenti kontrol pap smear asal ibu berhenti berhubungan seksual. Langsung dia diam. Baiklah dokter. Oke, baik. Jadi intinya ada gitu ya, Dok. Kalau tetap masih aktif melakukan hubungan seksual, artinya ya harus rutin melakukan pemeriksaan pap smear seperti itu ya. Ya. Baik, kalau untuk makanan tidak ada pengaruhnya, jadi sebenarnya di kanker serviks ini dipengaruhi dari virus HPV-LBC ya, Dok ya. Terus, ini rata-rata pertanyaannya yang masuk hampir serupa aja sih, Dok, kurang lebihnya. Nutrisi tidak mengaruh. Mungkin untuk pertanyaan untuk Kak Tiara ya. Kak Tiara, masih ada pertanyaannya? Iya, Mbak Indah. Iya, kalau untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra, ya misalnya nih ada yang mau periksa pap smear menggunakan alatnya Mbak Tiara, gimana caranya, Mbak? Datang ke poli. Datang ke poli dengan Dokter Jola. Ya. Dokter Jola, prakteknya hari apa aja, dokter? Mungkin bisa diinfokan, jadi Bapak Ibu di sini bisa Saya tahu informasikan untuk praktek Dokter Jola setiap Senin sampai Sabtu ya, Dok ya. Senin, Rabu, Jumat jam 12 sampai jam 15 dan jam 17 sampai jam 21. Jadi Senin sampai Jumat 12 sampai 14. Sore 15 sampai 20. Oke. Karena anak kecil sekolah online, Mbak. Jadi saya gara-gara anak saya sekolah online, sabar Bu ya. Jadi saya mulai jam 12 bukan gara-gara apa-apa Ibu-ibu, gara-gara anak saya sekolah online. Aduh. Nah, ya. Terus kalau hari Sabtu ada dari pagi ya Bu, dari jam dari pagi jam 9. Karena anak kecil nggak sekolah. Udah ada PR ya, Dok ya? Iya. Iya, baik. Terus kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya-tanya mengenai pemeriksaan dengan Dokter Jola atau pemeriksaan lainnya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, bisa menghubungi hotline-nya Mitra Keluarga Depok di 0812 8845 0707. Ya, sudah ada di chat, nanti bisa dibaca juga, atau di 02177. Bagaimana, Bu? Dok? Saya aja baru tahu ini ada hotline-nya, nomor teleponnya. Ini Ibu harus catat nih, Bu. Karena WA-nya bisa di WA ke sini ya, Bu? Bisa dicatat ini? Saya aja baru. Karena kan sekarang tuh zamannya kan, ya kan kita khawatir ya, Dok, mungkin beberapa orang yang untuk datang ke rumah sakit, terus kemudian juga telepon kantor tuh kan kadang susah ditelepon ya, Dok, kayak masuk kuis ya, Dok ya. Jadi telepon, nodonya sibuk, nggak ada yang ngangkat gitu kan, Dok. Akhirnya ini Mitra sudah memiliki ini nomor WhatsApp-nya, Dok. Ya, jadi ini mungkin bisa dijawab sama Mbak Tiara untuk Ibu Desi, selain di Mitra Keluarga, di mana lagi bisa periksa HPV DNA ya, Bu ya? Sakit di mana? Oke, ini ya dari Bu Desi ya, terutama di Rumah Sakit Daerah Tasikmalaya. Oke, mungkin kalau untuk di daerah di luar Jakarta, saya harus cek dulu nih, Bu, karena memang kita kerjasamanya, lab-nya itu namanya Kalgen Innolab. Nah, kebetulan memang untuk daerah Depok, di Rumah Sakit Mitra Keluarga, kita sudah bekerja sama. Nanti saya boleh japri mungkin ya ke Bu Desi untuk Rumah Sakit Daerah di Tasikmalaya. Setahu saya di TMC, Bu, tapi nggak tahu bisa nggak. Oke. Thank you, dokter, infonya. Ini Bu Desi dari Tasik ya berarti ininya?
Bu Desi di Tasik. Bu Desi Oke. tadinya di Depok, Kak Tiara, pasien Dokter Jola. Terus kemudian pindah ke Tasik. Wah, macam-macam ya Mbak Indah ini yang ikut webinar IC3 bersama Rumah Sakit Iya, Mitra Keluarga Depok. makanya Kak Tiara sudah follow Instagramnya Dokter Jola belum? Soalnya di sini Eh, rata-rata gimana? followersnya Dokter Oh Jola gitu, semua nih. oke siap. Iya. Mungkin Dokter Jola bisa IG-nya apa dokter? IG-nya Jolanda Revanya. Nah, tuh sudah ada di chat, kolom chat. Nah, IC3 juga harus follow nih nampaknya nih, Dok. Karena followersnya Dokter Jola banyak sekali. Oke. Terima Oke. kasih banyak. Iya, dokter, mungkin saya akan menambahkan sedikit yang tadi saya sampaikan terkait voucher pemeriksaan. Jadi ini Mbak Indah juga untuk anggota IC3 khususnya domisili di Depok, kalau untuk pemeriksaan deteksi dini kanker serviks khususnya tes HPV DNA genotyping yang sudah bisa melihat tipe-tipe HPV yang high risk maupun yang low risk bisa dilakukan di Mitra Keluarga Depok. Harganya nanti bisa ditanyakan ke bagian terkait ya, mau di resepsionis ataupun saat selesai konsultasi dengan dokter Jola, nanti bisa digunakan vouchernya, potongannya 500.000. Untuk mendapatkan mungkin bisa di kolom chat, bisa ditanyakan cara mendapatkannya, atau langsung tadi WA ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok ya, Kak Indah ya. Iya, betul, betul. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang kesulitan bisa langsung menghubungi di hotline-nya Mitra Keluarga Depok di 0812 8845 0707 ya, di WhatsApp. Di WhatsApp, minta nanti kalau enggak bisa hubungin ke IC3, nanti IC3 akan membantu untuk memfasilitasi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Oke. Ada mungkin tambahan dari saya, Mbak Tiara, dengan Silakan dok. ya, jadi ada banyak pasien yang bertanya, dokter saya kalau ke rumah sakit sekarang apakah aman? Benar nggak? Jadi mungkin yang kalau untuk di mitra keluarga, kami sudah screening dari depan, jadi semua yang infeksi, jadi misalnya ibu dengan batuk pilek, atau pokoknya semua gejala infeksi, kami sudah punya gedung yang terpisah. Jadi harusnya sekarang jauh lebih aman daripada yang dulu-dulu malahan, karena rumah sakit sudah melakukan upaya screening dan protokol kesehatan dari depan. Jadi kalau di sini, kalau ibu batuk pilek, polinya beda dengan poli yang tidak batuk pilek. Jadi ibu nggak usah khawatir nanti. Kalau dulu kan kita ngantri di dokter, bisa samping kita batuk-batuk juga, Bu. Kalau sekarang udah pisah tempatnya. Jadi yang batuk-batuk harus ada di tempat yang terpisah dengan yang nggak batuk-batuk gitu. Jadi ibu nggak usah khawatir, karena yang saya khawatirnya juga banyak sekali ibu-ibu yang datang dengan keadaan yang udah terminal stage. Jadi misalnya saya udah 70 hari dokter pendarahan di rumah. Jadi saya bilang, ibu kenapa nggak datang ke rumah sakit? Terus dia bilang, saya takut dokter nanti kena corona di rumah sakit. Gimana ya? Tapi kalau ibu pendarahan 70 hari, ibu nggak meninggal karena corona, tapi gimana ya? Aduh, jadi mungkin itu yang informasi yang paling penting. Kalau ibu perlu ke rumah sakit, ibu pasti harus ke rumah sakit. Ibu nggak usah khawatir di tempat kami, di Mitra Keluarga, pasti semua di screening dengan baik di depan. Kami punya petugas yang sudah berdiri di depan untuk bisa memisahkan yang demam dengan yang tidak. Apalagi yang untuk melahirkan nih, banyak nih yang mau melahirkan nggak berani melahirkan ke rumah sakit. Nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana kan? Ya, oke. Mungkin itu saja informasi tambahan dari saya. Iya, baik. Jadi mungkin saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya semua rumah sakit saat ini sudah memfasilitasi, terutama Rumah Sakit Mitra Keluarga Grup ini sudah memfasilitasi screening dari awalnya ya. Jadi dari pintu pertama tuh, kalau tidak salah, saya juga pernah masuk ke salah satu rumah sakit di Mitra Keluarga, Dok. Ini pintu masuk sama pintu keluarnya berbeda. Ya, beda. Pintu masuk, pintu keluar berbeda. Pintu masuknya berbeda. Jadi pintu masuknya di mana, pintu keluarnya di mana. Jadi nanti pasti pengunjung yang datang ke rumah sakit itu biasanya di screening udah ketahuan nih, udah ada ini juga dok ya, stempelnya ya, stiker. Ada stikernya. Stiker kecil seperti itu. Jadi nanti ketahuan nih, udah keliling, ada tanggalnya juga. Jadi hari itu pada tanggal sekian pengunjung datang gitu ya dok. Pastinya sudah mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah.
Iya. Jadi aman. Kalau sakit nggak perlu takut, khawatirnya malah nanti kenapa-napa dengan penyakitnya ya Dok, justru bukan karena coronanya. Coronanya, aduh. Iya. Ya. Iya, oke, baik. Dok, mungkin saya sedikit informasi aja. Di sini mungkin kalau Bapak Ibu yang belum mengetahui informasi seputar komunitas, sebenarnya ini yang mengadakan acara ini siapa sih gitu kan. Nah, ini kan hasil kerjasama kita dari komunitas IC3 Indonesia Cancer Care Community dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok yang bekerja sama dengan Kalgen DNA dan sahabat Ethical Customer Care. Ya Kak Cece, di sini kita mau sedikit informasi, saya mau sharing sedikit aja, mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan untuk di Jabodetabek dan sekitarnya. Saya informasi. Nah, baik. Di sini sudah bisa terlihat. Sudah bisa terlihat ya. Di sini saya mau sedikit informasi. Jadi IC3 ini adalah Indonesia Cancer Care Community ya, di mana kita sebagai wadah informasi dan edukasi terkait untuk informasi seputar kanker. Jadi nanti mungkin salah satu tadi ada Ibu Desi di Tasikmalaya ya, yang tadinya awalnya tinggal di Depok kemudian pindah. Kita informasikan bahwa kita juga memiliki perpanjangan tangan kita yang di daerah Bandung. Nanti mungkin Ibu bisa join juga di grupnya IC3 Bandung ya. Di sini kita sebagai wadah informasi bagi pasien, keluarga, terus juga bagi tenaga medis ya, atau yang relawan kanker lainnya yang mau memberikan informasi seputar kanker yang valid. Ya, di sini kita sebagai wadah, terus kita juga bisa memberikan informasi. Mbak Ya, Indah, karena, share ya. screen-nya belum terlihat. Oke, mungkin saya ulang kembali, saya stop dulu Belum ya. start. Sudah masuk? Oke. Ya, jadi kita IC3 ini memberikan informasi yang valid seputar kanker. Jadi kita memiliki platform di mana sekarang sudah zamannya digital. Kita memiliki banyak platform, ada website, ada Instagram. Nanti kita akan informasikan apa saja platform yang kita miliki. Dan kita juga memberikan juga nih kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menjadi relawan, memberikan informasinya bukan hanya sekedar informasi yang tidak kejelasan ada ini ya tanggung jawabnya, tapi kita memberikan informasi yang sudah kita diberikan ACC oleh dokter-dokter yang sudah menjadi rekanan kita. Kemudian kita juga terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, jadi bukan hanya pasien dan keluarganya aja, tapi kita juga terbuka untuk mungkin kalau yang, aduh teman saya ada yang kena nih, atau mungkin kerabat yang lainnya, tetangganya kepengen tahu informasi lebih lanjutnya seputar kanker, bisa juga ikutan join di sini. Nah, kegiatan yang kita lakukan, kita memang ada seminar awam kanker yang rutin memang kita biasanya mengadakan sebelum COVID ini, kita memang beberapa rumah sakit mengadakan kegiatannya setiap 1 bulan sekali. Terus kemudian kita juga bukan hanya sekedar di rumah sakit dan di kota di Jabodetabek aja, kita juga ada di luar kota, Bandung, Makassar, Jogja, Surabaya. Di kota-kota besar ini kita mengadakan 3 bulan sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang kebetulan juga pindah domisili ataupun punya keluarga di kota-kota tersebut pun bisa mendapatkan informasi yang serupa, nanti bisa join di IC3 yang cabang sana. Kemudian kita juga ada hospital visit, biasanya kalau ada rekan kita yang memang saat ini sedang dirawat, kita biasanya memberikan support, mengunjungi beliau untuk memberikan support ya. Terus kemudian setiap akhir tahunnya itu kita mengajak pasien dan keluarganya untuk bisa memberikan refreshing ya. Biasanya kita jalan-jalan, senang-senang untuk melepaskan sejenak lah ya dari aktivitas rutin sehari-hari untuk menjalani terapi. Nah, kita juga ada IC3 Goes to Campus dan IC3 Goes to Office, di mana di sini kita ingin memberikan deteksi dan awareness sedini mungkin kepada masyarakat awam, terutama pada mahasiswa, mahasiswi, terus kemudian juga karyawan dan karyawati yang tadi juga Dr. Jola juga mengingatkan bahwa kita harus deteksi lebih dini ya, karena kalau deteksi lebih dini akan lebih mudah untuk pengobatan kalaupun memang terdiagnosa kanker, seperti itu. Terus kita juga ada program Facebook Live Event yang kita lakukan 3 bulan sekali, nanti bisa cek di sosial medianya kita, salah satunya Facebook ya.
Instagramnya juga ada, nanti kita akan informasikan, dan kita juga terbuka kepada semua Bapak Ibu untuk menjadi relawan yang bisa memberikan informasi edukasi seputar kanker. Ini website kita ya, ic3.id ya, tulisannya iccc.id seperti itu. Nanti kalau mau bergabung boleh free, Bapak Ibu bisa cek, mau tahu seputar kanker seperti apa, nutrisi kankernya bagaimana, terus mau tahu rumah sakit, terus kemudian mau tahu misalnya pengobatan-pengobatan yang ada di seluruh Indonesia ya, komunitas yang lainnya seputar kanker, ada semua di sini. Nanti bisa dicek ya di www.iccc.id, tulisannya seperti itu ya kalau mau searching. Nah, informasi seperti apa? Ini salah satu fitur-fitur yang kita miliki ya. Ada Help Me, jadi pengen tahu tentang kanker, pengen tahu rumah sakit di Indonesia yang ada dokter onkologinya di mana sih, yang ada terapinya di mana sih untuk terapi kankernya. Nah, bisa dicek di sini. Ya, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita pernah lakukan dan kita upload. Ini dia isi dari website kita. Kemudian kita juga ini dia tadi sudah saya informasikan platform, kita memiliki website, kita memiliki Facebook, kita juga memiliki Instagram. Bapak Ibu bisa follow semua platform kita untuk bisa mendapatkan edukasi, informasi seputar kanker, informasi acara atau informasi lain apapun seputar kanker akan kita informasikan di platform digital kita. Ya. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau bergabung ya, itu bisa di website kita, klik di menjadi anggotanya, klik daftar, nanti diisi semuanya datanya. Nah, bisa mendapatkan nanti kartu virtual. Virtual kartunya ini akan diberikan benefitnya seperti ini. Kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, kita bekerja sama dengan laboratorium, dan kita bekerja sama dengan alat-alat kesehatan lainnya ya yang seputar untuk Bapak Ibu bisa manfaatkan. Dan ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan dari tahun kita terbentuk 2010 sampai sekarang ya. Beberapa kita bekerja sama dengan komunitas, nah kita juga bisa saling support kepada pasien. Waktu itu kita dalam rangka World Cancer Day, Hari Kanker Sedunia, terus kemudian Breast Cancer Month, di mana kita bekerja sama juga dengan komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita waktu itu datang di Makassar, kita kerjasama dengan Think Survive, kita di Solo kerjasama dengan Loveling Solo, untuk sama-sama bisa memberikan edukasi dan informasi seputar kanker. Nah, kita juga menjadi bagian dari keluarganya KPKN, Komite Penanggulangan Kanker Nasional, di mana di sini seluruh komunitas dan yayasan kanker yang ada di Indonesia diberikan dan dibekali seputar edukasi kanker ya. Jadi kita ditugaskan untuk memberikan edukasi kanker ini kepada masyarakat awam yang belum pernah terpapar informasi seputar kanker, supaya nggak salah, dan kalaupun sudah ada tahu gejala-gejala mengarah ke kanker, langsung periksakan kondisi tubuh kita ke medis, jangan ke non-medis, agar pelayanannya bisa diberikan secara maksimal. Ya, ini kegiatan-kegiatan kita waktu itu awareness bareng dengan beberapa pasien, survivor, relawan. Ya, kita juga selain mengadakan kegiatan ini bukan hanya sekedar edukasi, kita juga biasanya ada aktivitas olahraga, ya kan. Kita juga memberikan dukungan satu sama lain kepada para survivor. Dan kita juga memberikan edukasi itu di beberapa radio ya, radio yang sudah kita pernah kunjungi. Ini kita dalam rangka World Cancer Day dan Breast Cancer Month. Seperti itu. Dan ini contoh kegiatan yang sudah kita lakukan di kampus, sharing bareng dengan pasien, ada sharing pasiennya, kemudian tanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswi. Dan ini beberapa yang di office juga kita pernah mengadakan kegiatan, campaign. Ini juga kita di kegiatan office bersama salah satu grupnya SCTV Next Media. Nah, ini waktu itu kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi pabriknya Nutriken. Terima kasih ya Kak Febrian sudah diberikan kesempatan. Jadi waktu itu pengurus komunitas dan yayasan kanker yang ada di Jakarta dan Bandung, kita diundang nih untuk melihat pabriknya Nutriken. Oke, terima kasih dari saya. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan informasi seputar edukasi atau informasi artikel mengenai kanker yang valid, bisa mengunjungi website kita di www.ic3.co.id atau di Instagram kita
ic3.id atau di Facebook kita di Indonesia Cancer Care Community, ya, bisa di-follow. Oke. Terus kemudian ada informasi dari Kak Tiara, ya, silakan tuliskan di kolom chat jika ingin kontrol atau konsultasi ke Dokter Jola khususnya untuk yang menggunakan potongan harga pemeriksaan deteksi dini HPV, DNA, genotyping with LBC hanya untuk 3 orang pertama saja. Nah, oke, baik. Nah, terus kemudian untuk hari ini akan dipilih 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan gift spesial dari IC3. Nanti mohon dicek di Instagramnya IC3 ya, @ic3.id ya, akan diumumkan paling lambat besok. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu mau kontak ke IC3 bisa di hotline kita di 081 117 11798. Oke. Dok, ada pesan-pesan terakhir untuk Bapak Ibu yang ada di sini, Dok? Sehat-sehat semua ibu-ibu. Salam sayang buat anak-anak kecilnya. Halo. Ibu Desi itu anaknya. Iya. Sehat semua. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh chat saya, boleh chat mitra keluarga, nanti disampaikan ke saya juga boleh. Ya. Iya, boleh nggak Dok kita foto bersama? Mungkin Bapak Ibu, mungkin tim dari IC3 boleh dibantu untuk bisa mengaktifkan mute dan videonya. Jadi kita nanti bisa tahu nih, kalau di foto kan biar kelihatan mukanya. Iya. Waduh. Oke. Nah, kan ketahuan nih. Ibu, ayo Ibu. Oke, kita foto bersama ya. Ibu Andi, oke. Ibu Ruslina. Ibu Francisca. Oke. Wah, sudah siap semua. Bapak Indra? Ya, oke. Kita foto ya. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dr. Jola, terima kasih Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, terima kasih Kalbe Nutriken, terima kasih KDNA, terima kasih untuk supportnya. Semoga kita bisa acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan informasi yang benar untuk jangan lupa kontrol. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang.